Terima kasih karena malam ini dan setiap hari kami tahu kasih setiamu tidak pernah berakhir. Kami percaya tanganmu yang sempurna memegang kami. Kami tahu engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Kami tahu bagian kami percaya dan engkau menyelesaikan banyak hal. Kami mau melangkah dengan iman. Dan engkaulah Allah penyempurna semuanya. Mari buat kami mengerti dan menangkap Tuhan. Buat kami berjaga. Buat kami menjadi kawan sekerja Tuhan. Mari tujuh roh Allah erami kami. Supaya kami menjadi manusia-manusia ilahi. Terima kasih Tuhan. Biarlah engkau terus beracara. Terus mencengkeram. Terus menyambar kami. Terus Tuhan menciptakan kami, merekayasa, menjadikan kami seperti yang kau mau. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar dan kami siap menjadi pelaksana firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, Alkitab berkata dunia sedang menuju kepada kesudahannya. Saudara, dan Alkitab juga berkata bahwa menjelang daripada kedatangan Tuhan yang kedua, maka bencana itu akan terus datang dan terus merusak bumi. Saudara, dan suka tidak suka, saudara adalah orang yang berdiri untuk kesejahteraan kota, untuk kesejahteraan provinsi. Saudara, saya berdoa supaya saudara tahu hari-hari ini semakin kuat. Saudara, gelombang bencana itu sudah semakin dekat. Dan suka tidak suka, saudara harus menahannya. Saudara menahan dengan berbahasa roh. Saudara menahan dengan cawan doa. Saudara menahan dengan patok. Dengan mengangkat tindakan profetik. Saudara, apapun yang Tuhan suruh. Tapi ada banyak anak Tuhan itu masih tidak aware. Tidak bangun, saudara. Mereka berpikir semuanya masih baik-baik saja. Saudara, NTT dilanda, saudara, bam, gempa. Saudara tahu 160.000 rumah hancur. Saudara, Malang itu cuma saudara 5 menit gempa. Dan 10.000 lebih hancur. Saudara, bulan lalu, saudara Sion, mungkin saudara bahkan tidak sadar. Saudara, di pinggiran itu ada puting beliung dan menghancurkan cukup banyak rumah. Saudara, mungkin saudara tidak sadar bahwa hari ini Gunung Kidul, Jogja, Sukabumi sampai Jakarta, saudara dilanda oleh gempa. Dan hari ini saya mau berkata, ini yang iblis rencanakan. Saudara, ada begitu banyak orang yang melihat. Ada begitu banyak orang, saudara, yang sudah mendapat peringatan. Saudara, termasuk saya, Tuhan berkata, nak, semua bencana di depan pintu. Tapi aku akan tetap membuat perbedaan. Bagi mereka yang menahannya. Bagi mereka anak-anak Tuhan yang berdoa. Saudara, dan saya mau pasangkan, ini klip sudah pernah terjadi di tempat lain ya. Tetapi ini yang iblis rencanakan di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Dan saya berdoa pada waktu saudara melihatnya. Saudara menahan, tapi sekaligus saudara berjaga. Supaya itu jangan terjadi di daerah kita. Ada begitu banyak orang yang masih tidak peduli. Saudara, pada waktu India 100.000 saudara dalam satu hari mati. Saudara, mungkin kita masih berkata, India jauh. Itu virus sudah masuk ke Indonesia. Saudara cek di berita. Saudara, dan virus yang baru ini, saudara nggak peduli sudah divaksin. Saudara, tidak ada, saudara, gunanya vaksin. Virus yang baru ini. Saudara, dan dalam satu malam, kalau saudara kena bisa langsung meninggal. Mungkin saudara berkata, terus apa yang harus kita buat? Takut? Bukan. Tapi ada kuasa di dalam hidup saudara. Ada roh Allah yang lebih besar dari apapun juga. Ada kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Tapi apakah itu saudara aktifkan atau tidak? Saya baru bertemu dengan seorang dokter, saudara. Dokter ini, saudara, menjadi dokter unggulan di 4 rumah sakit.
Saudara, dan dokter ini cerita dengan saya. Dia berkata, Bu, Tuhan kita itu ajaib. Saudara, saya tidak menyebut nama supaya dia tidak kena masalah. Tetapi sejak saudara 2020, karena dia ahli jantung dan ahli paru-paru, maka dia menangani COVID setiap hari. Dan ini ceritanya saudara. Saudara, dia hari itu saudara lagi ngerokok, bayangin. Dia dokter, dia lihat mujizat, dia kenal Tuhan. Tapi dia masih ngerokok, masih begitulah menyenangi banyak dunia. Saudara, dan hari itu dia sedang ngerokok. Tiba-tiba saudara dia dengar air terjun. Dia cari air terjun, dia bilang ada apa ini? Dan tiba-tiba dia dengar suara Tuhan sangat jelas. Saudara, itu awal COVID. Tuhan bilang begini, mulai hari ini hiduplah seperti tinggal 1 hari engkau hidup. Tuhan bilang ikut aku dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan main-main. Karena engkau harus berdiri di antara hidup dan yang mati. Saudara, hari itu dia tidak mengerti. Kenapa dia harus seperti itu? Tapi Tuhan mulai ngomong dengan sangat ngeri saudara. Tuhan ngomong begini. Setiap hari berbahasa roh 7 jam. Sampai dia bilang 7 jam. Berarti saya di kantor dimanapun harus bahasa roh. Tuhan bilang seminggu harus puasa 3 kali. Dan nanti engkau akan lihat. Saudara, beberapa bulan kemudian COVID meledak. Saudara, dan pada waktu itu meledak semuanya. Saudara, dia tiap hari berhubungan dengan mereka. Saudara, tapi dia setiap kali dites. Tidak pernah 1 kali pun reaktif. Reaktif aja enggak saudara. Saudara, kenapa? Dan dia bilang, semua orang tanya sama saya. Dok, resepnya apa? Dia bilang, bahasa roh 7 jam sehari. Saudara, kami sampai ketawa. Karena di tempat kami ada Ibu Deborah Puji, yaitu pendoa kami. Saudara, Tuhan itu sudah bilang sama dia. Dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Bahwa untuk berdiri dan menjaga Indonesia. Saudara, dia harus 3 jam sehari berbahasa roh. Dan dia lakukan itu saudara. Saudara, dan dia pikir dia sudah paling top saudara ya. 3 jam berbahasa roh setiap hari saudara. Ternyata dia dengar ada dokter, bayangin saudara. Dokter di 4 rumah sakit. Jadi kalau saudara beralasan, Bu saya sekuler. Ini dokter lebih sekuler dari sekuler saudara. Saudara, dan dia berbahasa roh. Saudara, di setiap hari 7 jam. Sampai dia bilang, saya ini ngoperasi aja sebagai bahasa roh, dia bilang. Dan kemudian beberapa suster tanya, dokter ini ngapain? Dia bilang, jampi-jampinya orang Kristen. Dia bilang, pokoknya kamu percaya aja deh. Ya, ini akan membuat semuanya baik dan sungguh sangat baik. Dan dia bilang begini sama saya, ini guyon saya Bu. Tapi saya melihat itu kenyataan. Dia bilang di tempat di mana saya berdoa 7 jam, walaupun tidak setiap hari di tempat itu karena dia harus pergi kemana-mana kan, ada hari-harinya. Saudara, dia bilang begini, pasien yang sakit COVID dikasih vitamin C aja sembuh. Tapi di tempat yang tidak ada yang berdoa Bu, mau dikasih obat yang 1 hari, obatnya harganya 10 juta. Tetap mati. Dan dia berkata ada yang aneh Bu. Ini enggak cuma soal penyakit. Enggak cuma soal virus. Tapi ini ada roh lain. Yang di belakangnya. Saudara, dan kemudian dia berkata, Bu saya ini dokter. Jadi saya ini benar-benar uji. Dia bilang. Saya sampai uji imum. Imum itu macam-macam saudara. Ada imum khusus menghadapi COVID. Ada imum global atau imum rata-rata. Ada kesehatan dan sebagainya saudara. Saudara, dan dia bilang saya itu dokter. Jadi saya itu sampai gak percaya. Jadi saya itu uji. Dia bilang begini, berjemur itu naik kira-kira 10 poin. Kalau saudara makan vitamin D, makan berbagai vitamin. Itu kurang lebih makan zinc dan sebagainya. Dia bilang itu kira-kira naik 30 poin. Tapi dia bilang, Ibu mau tahu,
Ibu berbahasa roh dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan 1 jam. Itu naik 100 poin. Dan dia bilang, saya cek sama diri saya sendiri. Dan dia bilang, itu ajaib. Itu ajaib. Saudara, dan di hari-hari itulah, saudara, Tuhan suruh dia untuk mendengarkan saya. Dan pada waktu Tuhan suruh mendengarkan saya, saudara, dia 1 tahun berdoa untuk ketemu saya. Tapi belum ketemu, sampai 1 hari Tuhan bilang kamu ke gereja situ. Dan singkat cerita ketemu saya lah. Saudara, dan pada waktu ketemu dia cuma bilang begini sama saya. Bu, saya mau sampaikan beberapa hal. Saudara, dan dia bilang saya sudah coba sampaikan ke beberapa hamba Tuhan. Dan mereka tidak percaya. Dan Tuhan bilang, ibu adalah orang yang akan mengkonfirmasi. Saudara, dan saya tanya, apa sih Pak yang Bapak dapat? Dia bilang, ibu dapat enggak? Kalau ini bukan soal virus saja, tapi ini roh. Saya bilang, confirm. Dia bilang, ibu dapat enggak? Kalau senjata, kekuatan terbesar bukan obat, bukan vitamin, tapi bahasa roh. Saya bilang confirm. Saya bilang tambah Pak penyembahan. Dia senyum-senyum. Iya Bu. Ibu enak punya tim musik penyembahan. Saya ini gak sempat ke gereja. Gak sempat kemana-mana Bu. Jadi senjata saya cuma 1. Bahasa roh katanya. Saudara, dan dia konfirmasi lagi. Dia bilang, Bu, apakah ibu dapat bahwa akan ada waktu lebih parah dari sekarang? Saya bilang confirm. Dan hari ini kita dengar saudara, India lebih mengerikan. Saya berdoa, saudara bukan takut. Tapi kita ini punya senjata yang lebih ajaib dari apapun juga. Dan saya berdoa biarlah hari-hari ini rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Saudara, setiap kali saya berkata sama banyak orang, saya ini heran sama Sion. Ini maaf ya, ini ada nyindir dikit. Udahlah, terang-terangan. Saudara, yang dapat putaran terakhir itu bukan saya loh, Bu Nani. Betul enggak? Yang dapat berkata, pergilah semuanya ke desa, ke pelosok, ke bawah gunung, ke pesisir. Karena disitulah Tuhan mau bekerja. Siapa? Bu Nani, Sion, betul kan? Bukan Mahanaim loh. Tapi kenapa kami yang pergi? Kami pergi ke 34 provinsi. Kami sebar ke provinsi, ke pesisir, ke gunung. Saudara, Bu Nani yang dapat, bukan saya loh yang berkata begini. Semua anak muda, jangan ada yang diam, semua harus gerak. Betul? Saudara, kami gerakkan anak muda berangkat semua. Mulai dari umur 10 tahun, 8 tahun semua pergi. Saudara, hari ini cucu saya. Saudara ada di Samarinda. Saudara, kami semua pergi. Miel umur 2 bulan sudah pergi ke Palembang. Saya ini lagi bingung saudara. Loh, yang dapat Sion, kenapa Sion masih agak tenang ya? Satu lagi, saudara, di sini ada Kenis. Ya, saudara, Kenis itu salah satu Mahanaim yang sedang dititipkan di sini. Karena Pak Gideon dapat, saudara, bahwa yang mewarisi pabriknya itu Kenis. Jadi saya ini cuma sepakat aja, saudara. Bu Nani bilang putaran terakhir, saya sepakat. Saudara, Bu Nani bilang utus semua anak. Saya utus sampai Mahanaim itu kosong, saudara. Semua saya utus. Dan saya lihat apa yang dinubuatkan itu ya dan amin. Dimanapun anak-anak saudara itu buat mujizat ajaib-ajaib. Saudara, dan kemudian Pak Gideon dapat bahwa yang mewarisi saudara ya. Saudara, pabriknya itu Kenis. Ya, saya sepakat lagi lah. Saudara, selesai Kenis S1 saya taruh di sini saudara. Karena beliau dapatnya itu.
Saudara, dan hari ini Bu Nani dapat lagi bahwa waktu penuaian terbesar cuma tinggal 3 tahun. Waktu untuk menyelesaikan segala sesuatu cuma tinggal 3 tahun. Dan sekali lagi, apakah itu membuat saudara bangun? Ataukah saudara berkata, oke, itu Bu Nani dapat, terima kasih, haleluya, dan saudara diam. Saudara, sejak Bu Nani dapat, sampai hari ini kami sudah tidak bisa tidur istilahnya. Kami sudah buat program, kami cari tanah. Saudara, kami sebar ke seluruh Indonesia sekali lagi. Saudara, kami sudah tidak bisa tidur. Dan saudara tahu, di Mahanaim kami buat non-stop doa. Sehari 7 jam. Karena kami berkata kami mau jadi orang yang melakukan firman. Bukan cuma dengar. Kami mau sediakan jaring yang luar biasa. Kuat dan besar. Sekali lagi, apakah saudara wake up? Ataukah masih tenang saja? Saudara, dan setelah Ibu Nani mendapatkan tentang 3 tahun, saudara, saya mendapat peneguhan dari banyak orang. Sekali lagi, dan saya ambil dari beberapa, saudara, kalau perkara mimpi, nubuatan, saudara, itu cuma meneguhkan. Tetapi ini adalah salah satu dari yang sudah terbukti. Saudara, istilahnya begini ya. Kalau saudara 4.000 sampai 6.000 tahun semuanya exactly nggak ada yang salah. Maka berarti tinggal penutupnya 1.000. Menurut saya benar. Saudara, ada satu lagi nubuatan tentang 12 nama paus. Saudara, dan itu kalau 12-12-nya nggak ada yang salah. Sampai paus yang terakhir ini. Menurut saya kita harus waspada. Karena dia cuma sebutkan 12 nama. Dengan 12 ciri. Dan tidak ada satu pun yang salah. Saudara, dan sampai yang terakhir dikatakan. Paus yang terakhir akan dilantik dengan sepatu hitam. Saudara, paus itu tidak boleh pakai sepatu hitam pada waktu dilantik atau ditabiskan. Saudara, harus dari atas sampai bawah itu putih. Saudara, dan dia bilang paus terakhir akan dilantik dengan sepatu hitam. Saudara, dan inilah paus yang sekarang. Dia ngotot pakai sepatu hitam. Dia berkata, karena saya seorang profesional, dia seorang ahli, saudara, dia ahli kimia dan sebagainya. Saudara, dan dia mau dilantik sebagai paus tapi juga sebagai seorang profesional. Kalau sudah begitu tepat, menurut saya kita harus sedikit aware, bangun, waspada. Saudara, mari kita lihat. Saudara, kalau saya terangkan dari awal akan lama sekali. Saudara, tetapi ini satu, saudara ya. Saudara bacanya dari sebelah sini ya saudara. Yang melingkar begini, itu bed saudara. Saudara, inilah Bereshit. Bereshit itu katanya kejadian atau pada mulanya. Dan saudara, ini huruf Ibrani kuno. Saudara, dan semua kalau digabung, jadi gini ya, kalau ini campur ini ada artinya, ada hitungannya. Ini campur ini ada hitungannya dan sebagainya. Saya cuma terangkan sedikit saja. Saudara, yang di awal di sini bed. Saudara, ini artinya rumah. Setelah rumah, saudara, ini artinya anak manusia. Saudara, Adam. Yang tengah ini Alef. Saudara, itu artinya Tuhan sendiri. Yang ini Shin, saudara, yang kayak W atau gigi, itu artinya dihancurkan, diremukkan. Saudara, yang satu itu tangan, dan yang terakhir salib. Oke, ini Bereshit saudara ya. Saya nggak terangkan
dari penciptaan, panjang dan semua tepat. 4.000 sampai 6.000 masa gereja. Gak ada yang salah. Sampai tahun-tahunnya jumlah kapan Yerusalem saudara dihancurkan. Saudara itu bisa dibaca. Dan itu dijumlah tepat semua. Dan sekarang saudara adalah yang terakhir. Terakhir adalah yod tangan. Saudara ya. Saudara ditambah pemimpin. Saudara bilang kedatangan Tuhan. Dan tangan Tuhan atau rencana Tuhan plan genap 2000 tahun. Saudara ditambah taf atau salib. Anggaplah 30 sampai 33. Maka itu 2030 atau 2033. Kenapa mereka mengambil 2030? Karena saudara kalau hitungan Masehi, saudara itu terlambat 3 tahun. Jadi Yesus itu lahirnya sebenarnya -3. Tetapi saudara dianggapnya Yesus lahirnya 0. Jadi 2030. Kita tahu ada 7 tahun masa sengsara. Kurangin aja 7. Maka 2000. Saudara kurang 7 berapa saudara? Kurang lebih. Bukankah tinggal 3 tahun? 2024 kurang lebih adalah masa di mana kita bekerja. Dan setelah itu kita akan memasuki masa aniaya. Sesudah itu kita akan mulai memasuki masa susah. Saudara siapkah saudara? Kalau saudara bilang, Bu apakah habis itu kiamat? Belum. Masih panjang. Saudara Alkitab berkata saudara 2030 mungkin saudara Yesus datang di Bukit Zaitun. Dan kemudian pemerintahan berjalan. Tetapi itu buat orang yang tertinggal. Saudara yang masih hidup akan mulai pemerintahan biasa berjalan. Dunia masih begini. Masih 1000 tahun lagi sebelum dihancurkan. Itu ada hitungannya juga. Saudara, pada waktu dihancurkan itu 3030 setelah salib. Semua tepat, ada hitungannya, diberesin. Tapi hari ini saya nggak ngomong itu. Saya ngomong, apakah saudara siap? Kalau sesudah 3 tahun ini, bencana, aniaya, kegelapan, sampar di depan mata. Sekali lagi bukan berarti kita takut. Tapi apakah rohmu cukup kuat untuk menahannya? Apakah rohmu menyala-nyala? Apakah saudara akan berjalan dalam sign and wonder? Apakah saudara akan mati ketakutan? Pilihan dari sekarang. Dan persoalannya pengangkatan akan terjadi antara 2004 sampai 2030. Anggaplah begitu. Apakah kita siap? Saudara, dan ada begitu banyak orang yang mendapat saudara ya mimpi dan penglihatan. Sekarang saya simpulkan saja kriteria yang diangkat. Ya, next. Saudara, kriteria yang diangkat 1, saudara. Melakukan yang dia tahu dengan sepenuh hati. Ayatnya berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, dalam yang tempat lain lagi ayatnya banyak sekali dikatakan. Pada waktu tuannya datang, didapati sedang bekerja. Saudara, yang pertama ini saudara. Asal bayi rohani, bayi jasmani
asal saudara tahu segini, saudara lakukan segini. Saudara tahu segini, lakukan segini. Sepenuh hati. Saudara diangkat. Asal Tuhan datang. Saudara lagi kerja, nggak lagi nonton sinetron. Nggak lagi nganggur, nggak lagi takut, nggak lagi sembunyi. Saudara diangkat. Nggak lagi nganggur. Saudara, Kisah Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, dikatakan tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan dari yang baik dan yang jahat. Saudara, yang kedua adalah mereka yang menyelesaikan destiny. Dan mereka yang dewasa. Berapa banyak dari kita, saudara, enggak menyelesaikan destiny. Atau bahkan ditanya destinimu apa, enggak tahu. Saudara, mungkin salah satu saudara destiny yang memberi makan ribuan orang, dan saudara belum buat. Hari ini saya berkata, ayo doa, tanya destiny. Saudara, saya lagi keliling seluruh saudara ya Indonesia, dan buat saya itu keren-keren saudara. Sampai saya bilang gini, aduh Tuhan, ini ajaib banget. Saudara, ada seorang bapak, ini tentara saudara. Saudara, dia datang ke saya itu karena marah. Istrinya saudara ya membakar ulosnya. Karena istrinya merasa ulosnya ada isinya. Ada yang marah banget saudara. Dan dia bilang, siapa yang ngajarin kamu? Mungkin istrinya takut, saya gak pernah ajarin bakar ulos. Saudara, tapi mungkin karena istrinya takut, dia bilang, Bu Iin, saudara. Saudara, jadi suaminya marah dan dia bilang, saya mau datang. Saudara, dan pada waktu saya datang, waktu dia datang ketemu saya jelaskan semuanya panjang lebar. Saya bilang saya gak pernah suruh bakar, tapi kadang-kadang ada begini, saya jelaskan panjang lebar. Sudah tiba-tiba dia itu mengerti kayak orang dibuka gitu. Dan dia bilang begini, Bu, saya ini tentara. Saya tahu artinya taat. Tolong perintahkan saya. Saudara, dan saya mulai berkata gini, oke Pak, Bapak bikin retret ya untuk pendeta-pendeta di tempat Bapak, di marga Bapak. Dia tanya, berapa orang? 200 orang. Saya datang. Saudara, itu dalam waktu sebulan dia set. Saudara, dia bilang, siap Bu, datang. Saya khotbah. Wah, itu saudara, semua dari HKBP, dari begitulah saudara ya, dilawat Tuhan. Selesai itu, gak minta 1 sen pun, gak nanya. Saudara, dia bukan orang yang super kaya, bukan. Saya juga gak tahu duitnya dari mana, gak tahu saudara caranya bagaimana. Dia begini, menghadap Bu. Dia bilang, kasih saya tugas lagi Bu, saya gak mau ketinggalan. Saya bilang, Bapak kan dulunya orang Katolik. Iya Bu, bisa gak tembusi Katolik? Dia menghadap Katolik. Yang ngisi bukan saya, Pak Luki dan teman-teman. Dilawat lagi. Selesai itu, dan itu terus berlanjut loh saudara. Jadi yang tadi satu pendeta itu terus berlanjut. Tapi sudah bukan saya, dia teruskan saudara, komsel kecil-kecil. Saudara, yang Katolik terus berlanjut, dia menghadap lagi. Dia berkata, Bu, siap menghadap Bu. Adakah tambahan tugas buat saya? Dalam 3 tahun ini Bu, saya nggak mau sedikit pun melambat. Saya bilang, oke Pak, Bapak bisa buatkan saya guru agama?
kumpulin semuanya. Siap. Saudara, dan tanggal 5 nanti Mei, saudara, saya akan berangkat untuk seluruh guru agama. Saya berkata, Tuhan, betapa ajaib Engkau buka jalan. Ini bayi loh saudara, orang Katolik, enggak. Tuhan bilang. Satu lagi, dan seorang ibu saudara baru bertobat lagi. Dia dengarkan saya dan dia tanya Tuhan, destininya apa? Malamnya, saudara, malamnya dia mimpi. Dia mimpi buka rumah singgah dalam bentuk belajar online. Jadi banyak orang kan tidak punya pulsa, tidak punya HP bagus. Dia cuma kumpulkan orang-orang dengan pakai HP bagus, belajar, dan dia ngajarin. Saudara, dan Tuhan bilang, buka seberapa banyak engkau bisa. Saudara, dia baru mulai tahun lalu di bulan Juni. Saudara, hari ini dia punya berapa? 12 rumah singgah. Ini orang miskin banget. Saudara, dia bilang sejak dia melangkah, ada banyak yang kasih dia HP bekas. Ada banyak yang kasih makanan. Ada yang ikut dengan dia. Orangnya gak banyak, cuma 5 orang ibu-ibu. Tapi dia punya 12 rumah singgah. Saudara, ada banyak yang terkemudian. Lari begitu rupa. Tapi ada banyak yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Bukankah ayatnya berkata demikian? Hari ini, apakah saudara tanya, Tuhan, destiniku apa? Destiniku apa? Dan apakah saudara berkata seperti Paulus, berapapun harganya, aku tidak menghiraukan, asal aku menyelesaikannya. Hari ini, biar ada suara yang terus bergema di hatimu, yang berkata, Tuhan, aku tidak mau berhenti, aku mau menyelesaikan. Sekarang mereka yang tidak diangkat, saudara, mereka yang tidak diangkat, saudara, yang pertama Daniel 5 ayat 27, tekel man of Arsim. Kita tahu ya, saudara, hari itu saya dengar sangat jelas Tuhan bilang begini, tiga orang, 3 golongan yang tidak diangkat. Yang satu adalah terlalu ringan, terlalu takut, terlalu berdalih, terlalu banyak alasan. Saudara, kita tahu ada Daniel yang didapati terlalu ringan. Karena itu aku takut, aku menyembunyikan talentaku di dalam tanah. Berapa banyak dari kita berkata, ya ini COVID, saya takut. Berapa banyak dari kita yang berkata, saya takut gak dapat duit, jadi saya gak bisa bagi-bagi. Saudara, selebihnya semua berdalih. Tapi para undangan itu meminta maaf. Berapa banyak kita minta maaf sama Tuhan. Tuhan, sorry ya, Gak bisa bersaksi. Sorry ya, gak bisa turun ke jalan. Sorry ya. Dan ayatnya berkata, tidak ada satupun dari mereka yang akan masuk ke pestaku. Saudara, sekali lagi yang dapat sebentar lagi pesta perjamuan anak domba, bukan saya, Bu Nani. Dan saya boleh berkata,
Saya menghormati beliau sebagai nabi. Dan saya lihat apapun yang beliau katakan, pada waktu roh saya ini menyambar, saya tahu, saya gemetar. Dan saya siapkan sebaik-baiknya. Saudara, yang kedua adalah mereka yang tahu banyak tapi kecewa, marah, keluar dari destiny. Sudah dikatakan, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya, melakukan apa yang mendatangkan pukulan, dia menerima sedikit pukulan. Tetapi orang yang kepadanya banyak diberi, banyak dituntut. Saudara, di dalam Matius 11 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, di dalam 1 Timotius 4, menyintai dunia. Saudara, ada banyak. Ada banyak. Tapi ada hal yang ketiga. Saudara, mereka yang berpikir dirinya baik-baik saja. Mereka berpikir, ya kan saya sudah ngerjain. Saya sudah 15 tahun di Mahanaim. Saya sudah 12 tahun di Sion. Dan mereka pikir mereka berkenan. Saudara, hati-hati. Hari ini mari kita belajar. Saya berdoa tidak ada satupun dari kita yang akan berhenti. Tetapi saya berdoa setiap kita akan menjadi pelaksana firman. Amin. Saudara, dan pada waktu saya berdoa, Tuhan bilang Destiny Sion sebagai seorang mempelai. Saudara tahu mempelai itu membawa pelita itu. Mempelai itu yang memasang karpet merah. Mempelai juga orang yang berseru-seru seperti Yohanes Pembaptis. Mempelai adalah orang yang mempersiapkan pesta bahkan. Mempelai adalah orang yang sebenarnya berdandan begitu rupa. Loh saudara nih, kalau saudara bilang ini, Bu kok bisa sih mempelai? Nah, kalau ada pesta perjamuan kawin, ya kayak dulu tuh. Pada waktu Joshua, ya 2019, Joshua menikah, ya. Yang paling banyak mempersiapkan siapa saudara? Tentara undangan? Enggak kan? Mempelainya, betul kan? Saya ini nemenin Kesia cari baju, saudara. Wah, dari satu toko ke toko lain, saya tanya harganya sampai syok. Harga baju pengantin tuh 100 juta. Sampai saya bilang gini, udahlah ya Kes, Mami kok gak rela beli baju 100 juta, gak rela Mami. Dan untung menantu saya itu ajaib. Dan menantu saya bilang, sepakat Mami, saya juga gak rela. Dan dia bilang, pokoknya saya akan tunggu Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang memberikan. Dan saya pernah bersaksi, Tuhan kasih orang bikinin baju, lukiskan baju profetik, baju pengantin. Tapi gambarnya air terjun, ikan, kupu. Sekali lagi, mempelainya yang nyiapin. Saudara, hari itu mereka tiap kali rapat. Saudara, ya mereka rapat sama IO-nya. Saudara nawar yang namanya, saudara ya hiasannya. Karena yang namanya mempelai, itulah yang mempersiapkan, betul? Saudara ini mempelai. Seharusnya saudara 2 kali lipat lebih sibuk dari tentara. Karena pesta perjamuan anak domba sudah segera akan dimulai. Saudara, dan itulah Yohanes Pembaptis, panggilan Yohanes Pembaptis. Saya berdoa supaya malam ini saudara menangkap. Saudara, yang pertama destininya adalah membawa sukacita, saudara. Saya masih ingat saudara ya, di awal-awal dulu, saya nggak tahu berapa puluh tahun yang lalu.
Saudara, di mana-mana tidak ada retret kecuali Sion bikin retret. Dan itu membawa sukacita. Saudara, di mana-mana belum ada gedung sebagus ini dan kalian sudah mulai. Saya masih ingat dulu saudara, seragamnya Sion itu paling keren, saudara. Saudara, bahkan saya belum mulai, dulu Sion itu punya penari banyak banget. Pembawa sukacita. Setiap tahun loh, dinantikan seluruh Indonesia buat retret. Karena membawa sukacita. Dan nubuatannya saya masih ingat. Akan ada sebuah lawatan besar. Semua orang akan disambar roh Tuhan. Dan membawa api itu keliling ke seluruh Indonesia. Hari ini, seberapa saudara membawa sukacita itu? Seberapa saudara kemanapun pergi membawa kabar sukacita itu? Saudara, yang kedua, dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan. Artinya setiap orang yang datang di tempat ini kandungan besar ini menurut saya. Orang itu akan dipenuhi Roh Kudus dan keluar jadi nabi-nabi hebat. Jadi orang-orang ajaib yang berjalan dengan kuasa Roh Kudus. Seluruh Indonesia yang kenal Bu Nani mengakui beliau nabi. Itu nggak diragukan lagi. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah saudara yang di sini seluruh dunia mengakui nabi? Loh, ini kalau ngomong ya, anak nabi harusnya keluarnya apa? Nabi. Loh, gampang lah. Anak harimau bisa kambing nggak keluarnya? Enggak. Anak harimau pasti keluarnya harimau. Ya, biar bagaimanapun ya, kalau saudara lihat orang Mahanaim, buayanya semuanya keras kepala kayak Bu Iin, betul kan? Serudukannya saudara ya, nembus manapun. Saya tuh kadang-kadang sampai geli lah. Lihat anak kecil-kecil, saudara. Saudara itu kecil-kecil, saudara. Baru saat ini ada seorang anak kecil, saudara. Saudara ngomong dengan tegas ke gurunya. Ibu, kalau ibu ya takut memberitakan Injil, takut dengan COVID, takut apapun, ibu tidak akan pernah diterima dalam kerajaan surga. Kaget gurunya. Terus kemudian ditanya, kok bisa? Wahyu berkata, penakut tidak masuk dalam kerajaan surga. Sampai gurunya saudara marah-marah, saudara. Tapi dia tidak bisa apa-apa. Ayatnya memang bilang begitu. Penakut nggak masuk dalam kerajaan surga. Saudara, ada satu anak lagi. Saudara dikirim, umurnya baru 15 tahun. Saudara dikirim ke satu daerah di Sulawesi. Saudara, dan pada waktu datang, saudara ada orang mati di gereja. Dan dia pas bagian dia sampai ke situ buat sharing khotbah. Bersyukurnya dia nggak tahu kalau orang itu mati, saudara. Saudara, ini anak umur 15 tahun, itu orang sudah mati 15 menit. Dokter sudah bilang mati, kebetulan ada bidan yang ngecek gak ada nafasnya. Ya mungkin koma, saya nggak tahu lah. Dan kemudian waktu anak ini datang, mereka bilang begini, jangan khotbah dulu, jangan share dulu, jangan mulai dulu kebaktian, doain dulu. Saudara, dan bersyukur anak ini tidak tahu kalau orang itu mati, saudara. Sudah anak 15 tahun. Di Mahanaim cuma penari, nggak pernah khotbah. Tapi kalau saya kan sukanya menjebloskan orang, mengirim semuanya ke daerah, nggak peduli. Saudara, dan sama anak ini dipukul dadanya. Dan berkata, dalam nama Tuhan Yesus, saya pakai imannya pemimpin saya, imannya ya orang yang menyuruh saya, pokoknya nggak tahulah doanya bagaimana. Dia bilang dalam nama Yesus sembuh. Orangnya berdiri bangkit, saudara. Sampai saudara satu kampung, anak umur 15 tahun khotbah, sampai saya bilang begini,
Ibu aja belum pernah bangkitin orang mati. Kamu sudah bangkitin orang mati. Dia bilang, Bu, bersyukur saya nggak tahu dia mati. Saya pikir dia cuma tiduran katanya ya. Sekali lagi, dipenuhi Roh Kudus. Saya berharap saudara, mari saudara teriak lagi, minta lagi. Supaya tempat ini akan dipenuhi Roh Kudus. Dan tiba-tiba setiap saudara keluar dengan kuasa, sign and wonder, keajaiban, karunia. Saya tuh hari-hari ini sedang melihat yang ajaib di tempat kami. Saudara, ada seorang yang menangani COVID sejak sejak tahun lalu. Saudara, dan dia benar-benar interaksi, infus, nanganin semua. Dan saudara, total yang dia sudah sembuhkan dalam setahun ini 4.000 orang. Dicatat satu-satu saudara. Tapi salah satu yang ajaib, saudara, setiap kali dites, reaktif pun tidak. Reaktif pun tidak. Saudara, sampai orang juga berkata, bagaimana mungkin kamu tidak pernah reaktif? Dia bilang nggak tahu. Tapi ini karena kuasa Roh Kudus. Dan saya berdoa tempat ini akan disambar Tuhan sekali lagi. Saudara, saya rindu dan sangat rindu melihat sebuah kegerakan besar. Dan anak-anak muda, anak-anak kecil, orang baru bertobat. Di tempat ini semua akan penuh dengan Roh Kudus. Saudara, ada banyak orang berpikir sekali saudara berbahasa roh, maka saudara itu penuh dengan Roh Kudus. Enggak. Saudara penuh dengan Roh Kudus itu day by day. Pilihan saudara. Kalau hatimu bocor dengan marah, kecewa, enggak bisa penuh. Kalau saudara tidak mengejar Tuhan Roh Kudus, saudara tidak bisa penuh. Kalau hatimu dikuasai sama banyak perkara dunia. Ya. Saudara, dokter ini bilang begini sama saya, Bu, banyak orang berpikir dokter kelebihan pekerjaan di bulan-bulan begini. Saya bilang, enggak dok, saya tahu. Rumah sakit itu sepi. Beberapa rumah sakit itu saking orang takut ke rumah sakit, ya sampai bangkrut saudara. Saudara, dia bilang, saya tahu kok dok. Orang dokter gigi aja sampai mengeluh. Gak ada yang mau ke dokter gigi kecuali giginya bengkak, cekot-cekot baru mau. Terus dia bilang, iya Bu, saya ini bingung. Semua orang mengeluh kosong. Tapi dia bilang, Tuhan itu berkati saya luar biasa. Orang itu terus datang. Dan kemudian dia bilang, setiap kali orang datang ke dia, Tuhan kasih lagi perintah yang ketiga, yaitu harus mau didoain. Saudara, jadi ada orang yang sangat aliran keras. Dia bilang gini, maaf, saya enggak mau didoain dok. Saya mau diperiksa, tapi saya enggak mau didoain. Dokternya juga bilang, maaf juga Bu, saya nggak bisa meriksa kalau ibu nggak mau didoain. Saudara, suaminya bilang, oke, kalau gitu kita ke dokter lain. Dia bilang silakan. Saudara, dan orang ini ke dokter lain karena dia nggak mau didoain. Saudara, dan kemudian balik lagi karena dokter lain berkata nggak bisa. Ini penyumbatannya sudah sangat banyak dan kesembuhannya cuma tinggal 15%. Jadi suruh balik lagi ke tempat dia. Terus dia dengan senyum bilang, tetap syaratnya. Apalagi saya tahu ibu tinggal 15% katanya. Kalau saya nggak doa, dia ngomong terang-terangan saudara, ibu mati. Jadi sekarang ibu mau doa atau ibu mau saya lepas tangan? Akhirnya mereka mau didoain. Selesai didoain, mau operasi saudara. Ini operasi jantung, jantungnya ngeblok. Saudara, sekali lagi dia bilang, sebelum operasi harus doa dulu. Kan waktu itu sudah. Kalau enggak, saya enggak mau operasi katanya. Saudara, dioperasilah. Selesai operasi, doa lagi.
Sampai suaminya kesel. Saudara, tapi singkat cerita sembuh. Setiap kali besukan harus periksa saudara ya. Doa lagi. Tiap ketemu doa lagi. Mereka tuh doa sembari kesel saudara ya. Tapi pokoknya kalau nggak doa, nggak bilang amin, nggak boleh sama dokter ini. Akhirnya dilakukanlah saudara. Dan selesai, ini sembuh. Dan setelah sembuh, sebulan kemudian diam-diam istrinya datang. Istrinya bilang begini, dok, gawat. Kenapa? Sejak dokter operasi dan saya pulang, setiap hari saya mimpi didatangi pria yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saya tahu itu Tuhannya, orang Kristen. Akhirnya saya nggak tahan. Saya diam-diam ke gereja. Saya ketahuan suami saya mau dicerai. Terus dokternya bilang, terus gimana? Ya sudahlah, saya udah gak bisa dok. Saya tahu jantung saya ini hidup lagi normal karena Yesus. Jadi saya sudah berkata, saya pilih Yesus. Dicerai pun saya pilih Yesus. Saudara, dan suaminya marah. Suaminya itu tidur di luar karena sudah gak mau. Tapi saudara, pada waktu suaminya tidur di luar, didatangi juga. Dan singkat cerita, hari ini seluruh keluarga sudah diselamatkan. Saya cuma mau berkata saudara, bagian kita itu cuma 1%. 99 Tuhan yang mengerjakan. Tuhan banget. Nggak ada yang namanya gini ya, dokter ini hebat, bukan. Nggak ada yang berkata saudara, orang-orang Mahanaim itu kuat-kuat, enggak. Tapi kebagian kita 1%. 99% Tuhan. Tapi kalau saudara enggak berani melangkah, enggak berani mendahulukan Tuhan, enggak berani memilih Tuhan, saudara habis. Saya berkata, ayo pilih Tuhan. Pilih Tuhan. Saya selalu berkata, Tuhan, betapa kita ini sangat rentan. Dan semakin kita tahu kita rentan terhadap dosa, terhadap kemarahan, keletihan, terhadap apapun, marilah kita semakin melekat dengan Tuhan. Saudara, yang seterusnya, saudara-saudara punya destiny membawa orang berbalik kepada Tuhan. Kalau saudara masih ingat dulu retret, karena katanya saudara mau ulang tahun, jadi salah satu yang nanti harus dipasang itu retret saudara. Saya tuh melihat betapa puluhan ratusan orang berbalik. Kayak yang sudah suam, mereka yang gak kenal mujizat, mereka yang bahkan ngerokok. Saudara, ada banyak orang itu datang ke retret itu masih ngerokok, dipaksa istri apapun. Dan mereka berbalik kepada Tuhan. Saudara, retret itu selalu saya tunggu. Karena urapannya, hadiratnya. Saudara, dan hari itu Stephen baru usia seminggu saudara. Saya tenteng ke retret. Karena buat saya gak ada kata saudara. Baru seminggu lahir. Saya tenteng saudara. Karena buat saya adalah kebahagiaan. Buat ada di hadirat Tuhan. Di pestanya. Saudara, dan hari itu panggilannya adalah dikaruniai roh Elia. Saudara, ini roh yang membuat saudara mendatangkan api. Ini roh yang mengadakan mujizat. Ini roh saudara yang membuat saudara makanan yang sedikit cukup buat banyak orang. Dan di depan kita akan mengalami masa yang seperti itu. Tadi saudara lihat kelaparan. Tapi saya mau berkata, saudara dipanggil untuk memberi makan. Seberapapun sedikitnya doakan. Itu akan cukup buat banyak orang. Saya mengalami berkali-kali.
kita mengalami berkali-kali pada waktu Monas dan sebagainya. Saya mengalami pada waktu NTT. Kami buat KKR di NTT. Menurut hitungan yang datang 10.000 orang. Ternyata sudah kami sediakan makanan buat 10.000 orang. Ternyata yang datang 60.000 orang. Dan itu kami doakan saudara, makanan. Gak berhenti sampai habis semuanya. Semua dapat. Sekali lagi itulah kuasa Elia. Dan itulah penggelar karpet merah buat kedatangan Tuhan. Tapi hari itu saudara, Yohanes Pembaptis masuk penjara. Saudara, ada satu masa, yaitu salah satunya saat ini. Iblis mencoba memenjarakan kita. Dengan yang namanya kemiskinan, ketakutan, penyakit, pandemik, larangan. Apapun. Dan bagaimana reaksi kita? Saudara, dan ayatnya berkata, saudara, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, pada waktu keadaan semakin menekan, saya berdoa saudara tidak semakin diam. Saudara semakin berteriak berkata, waktunya sudah genap. Saudara semakin berkata, aware, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat. Bertobat. Kadang-kadang kita gak mengenal hati kita yang suam. Kadang-kadang kita gak mengenal hati kita yang marah. Kadang-kadang kita gak jujur dengan hati kita yang pelit. Saya kemarin ketemu seseorang. Dan orang ini saudara baru dapat berkat lah. Dia nggak kaya sama sekali. Dan dia baru dapat berkat 20 juta. Dan saya bilang, nikmatilah. Ya. Dan kamu kasih perpuluhan sudah lebih dari cukup. Karena saya tahu dia punya kebutuhan yang banyak. Tapi saya aware dan saya ajaib dan saya kagum. Dia ngomong begini, Bu, perpuluhan itu harus. Tapi kalau saya cuma kasih perpuluhan, namanya saya belum kasih apa-apa untuk pelayanan Tuhan. Karena perpuluhan itu harus punya Tuhan, bukan punya saya. Dan saya bilang, kalau begitu kasih lagi. Anggaplah 10 lagi. Jadi kamu kasih 20%. 10-nya punya Tuhan, 10 buat kegerakan. Dan saya bilang sisanya nikmati. Tapi saya kaget saudara. Orang ini bilang, Bu, kalau saya kasih cuma 10% lagi, namanya saya memberi remah-remah buat Tuhan. Padahal hidup saya ini karena Tuhan. Saya gak garuk-garuk kuping, garuk-garuk kepala. Saya bilang terus, kamu mau kasih berapa? Terus dia bilang begini, karena itulah saya menghadap ibu. Ini sebenarnya kan pertama kalinya saya mendapat terobosan uang gede di lain gaji saya. Karena itu saya mau kasih semuanya. Karena inilah buah sulung. Saya bilang kamu tuh butuh banyak. Saya tahu kamu butuh ganti motor. Kamu butuh bayar ini, bayar itu. Dan dia bilang, enggak Bu. Kalau saya berani, saya percaya Tuhan akan berkati lebih lagi. Tapi kalau saya cuma kasih remah-remah, saya tahu saya bukan bendahara yang baik. Saudara, saya kagum. Dan dia kasih saya, saudara, semuanya buat kegerakan. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan itu ajaib. Dan tiba-tiba dia dapat terobosan lagi, terobosan lagi. Tadi dia baru WA saya. Dan dia bilang, Bu, Tuhan itu ajaib. Tuhan kasih saya terobosan lebih dari 100 juta. Dan dia bilang,
Tuhan gak pernah hutang. Tuhan gak pernah hutang. Di hari-hari seperti ini, orang lain berkata susah jual uang, jual rumah. Orang-orang berkata susah cari duit. Ini orang, saudara ya, jual rumah, jual asuransi, jual apapun tiba-tiba gampang. Saudara, ada ayatnya. Di dalam saudara Mazmur, ayatnya kurang lebih seperti ini. Saya lupa persisnya. Ayatnya bilang begini, ada orang yang mencari uang dengan susah payah, berjerih payah, berpeluh. Tapi dia tidak mendapatkannya. Tapi orang benar, orang yang hatinya melekat ke Tuhan, yang menikmati hadirat Tuhan, dan yang selalu mendahulukan Tuhan, dia akan menerima berkat tanpa susah payah. Dan banyak orang berkata, ya itu kan ayatnya. Enggak, saudara. Saya tuh melihat benar-benar ada perbedaan. Ada beberapa orang yang terus susah payah, hilang. Tapi orang yang mendahulukan Tuhan, ya, itu benar-benar gampang, saudara. Saudara, saya itu melihat apa yang, saudara, ini kenyataan, saudara ya. Saya tuh kadang-kadang bingung lihat orang-orang di dekat saya dan kesaksian-kesaksian yang ajaib-ajaib. Bukan saya loh, tapi orang-orang yang di dekat saya. Kalau saya bersaksi nanti semua orang bilang, ya itu kan Bu Iin. Tapi saya lihat bagaimana orang-orang yang mendahulukan Tuhan. Yang mendahulukan Tuhan. Nih kesaksian aja ya, saudara ya. Saya benar-benar lihat, aduh Tuhan, saya gak bisa mengerti lah cintanya Tuhan. Baiknya Tuhan. Kita lakuin sedikit, Tuhan kasih segini, saudara. Saudara, cucu saya itu, saudara, papanya itu keras banget, saudara ya. Keras buat Tuhan. Saudara, kadang-kadang namanya juga anak ya. Saudara, kalau jam 5 pagi Mahanaim berdoa, dibangunin dia rewel. Pakai jubah, saudara suruh nari, dia rewel, nangis. Itu dari kecil loh, saudara. Ya, dari umur 7 minggu, 7 hari bukan 7 minggu, 7 hari itu sudah dibawa ke Mahanaim buat nari. Saudara, dan kalau dia nangis, papa mamanya itu keren lah, saudara. Didudukin atau diangkat dan ngomong begini, Miel, pelayananmu itu cuma nari, pakai jubah dan ada di hadirat Tuhan. Saudara, orang bilang itu anak kecil, harusnya ngerti lah, marah normal nangis. Tapi anak saya enggak, dia ngomong gitu, Miel, pelayananmu itu cuma duduk di hadirat Tuhan, pakai jubah dan nari. Jadi nggak ada alasan ya buat nangis. Dan saya tuh lihat aneh, saudara. Cucu saya itu bisa mudeng. Dan dibilangin papanya, nari senyum. Senyum. Ngantuk apa kadang-kadang tuh nari sampai gini, shoot tapi senyum. Gak berani nangis, saudara. Saudara, dan saya melihat bagaimana berkatnya itu sampai bingung, saudara. Saya ini gak pernah beliin apapun. Saudara, yang namanya apapun yang dia butuhkan. Sampai ya saudara ya, dia tuh suka makanan dari Amerika. Dan itu di Indonesia gak ada, saudara. Saudara, makanan itu mahal banget, saudara ya. Sampai saya bilang, ini bayi kok setiap kali makan kayak makanannya makanan saudara kita ke restoran. Saudara, kalau di kurs itu 1 cube gini kecil buat sekali makan, saudara. Kadang-kadang kalau dia lapar 2 kali. Saudara, itu harganya 200.000. Jadi saya berkata, mahal banget. Awalnya itu kami semua sepakat membelikan dia makanan Indonesia. Nah ya, karena kami tidak mau dia manja, kami nggak mau juga mahal. Jadi kami sepakat membelikan dia makanan Indonesia, saudara, dan masak sendiri. Tapi saudara, saya tuh melihat Tuhan itu terlalu baik, terlalu baik. Saudara,
Dia dikasih sekali dari Amerika dikasih dan dia suka. Sudah mau tahu sampai hari ini sudah 9 bulan. Tidak pernah itu habis. Setiap kali mau habis datang lagi dari Amerika. Setiap kali mau habis datang lagi dari Amerika. Enggak dari Indonesia loh saudara. Terus sampai lemari esnya anak saya Joshua penuh cuma sama makanan dia. Itu sudah pakai perpuluhan bagi ke orang-orang. Nah, selalu datang. Sampai saya bilang ini Tuhan, soal ini aja. Saudara, dan beberapa waktu yang lalu dia tuh diajakin sama papahnya. Saudara, diajakin gini, kalau kamu ya belum layak pakai king coil. Ya, papanya itu kalau ngomong kayak anak orang sudah gede gitu ya. Tapi kalau papa, karena sudah pelayanan, nah itu boleh pakai king coil. Nah, ya. Tapi kamu itu belum layak pakai king coil. Jadi kamu kasurnya papa beliin yang murah aja. Nah, ya. Karena kamu belum layak pakai king coil. Saudara, papanya cuma ngomong begitu saudara. Saya tuh ngelihat ke Tuhan itu, lihat kalau kamu lakuin dikit aja. Tapi anak ini tuh kemanapun melakukan dengan sukacita. Saudara, orang tiba-tiba kirim khusus kasur bayi. Buat duduk, buat dia mainan. Semuanya apa? King coil. Sampai kami bilang gini, ini anak benar-benar deh. Dimanja Tuhan. Dimanja Tuhan. Sangat. Saudara, dia sakit 39. Saudara, derajat. Dan saya sebagai oma berkata begini, Jos, dia sakit, udahlah gak usah kebaktian. Joshua bilang, enggak. Waktu dia cuma sedikit. Dia bilang gini, mama punya waktu 50 tahun lebih untuk menyelesaikan destiny. Saya, maksudnya Joshua, punya 25 tahun lebih untuk menyelesaikan destiny. Miel mungkin cuma punya waktu 3-4 tahun. Kalau dia tidak sedikit menderita masalah besar, dia gak bisa diangkat mah. Dan dia bilang, datang. Tidak ada alasan untuk dia di rumah. Saudara, dia datang kebaktian dengan badan itu panas, mata sampai susah membuka. Saudara, dan kebaktian tambah panas saudara. Mungkin karena kena AC, kena apa ya, tambah panas. Sampai 40 saudara. Dan hari itu saudara, sampai yang om, tante yang lain itu yang takut saudara. Karena ini anak udah gak gerak, pucat sekali. Jadi om, tante bilang gini, Jos ini udah parah. Saudara, dan Joshua cuma ngomong begini sama dia. Namamu Misael ya. Dan Misael itu melewati panas 7 kali lipat. Dan sama sekali bau terbakar pun tidak. Jadi hadapi, lewati. Karena itu sudah destinimu. Dan dipakein jubah tetap dibawa nari saudara. Saudara, itu hal kecil. Tapi saya tuh lihat ajaib saudara. Begitu ya diomongin begitu. Itu mujizat terjadi. Itu dari 40 saudara langsung turun. Normal. Langsung ceria, makan normal saudara. Dan tiba-tiba saudara, hari ini ada orang dari Samarinda beliin tiket bisnis dan berkata sama Joshua, Jos, kamu pelayanan di Samarinda, tolong bawa Miel, saya beliin bisnis supaya dia ikut. Saudara, saya bilang begini, itu anak ya, baru 9 bulan kok naik bisnis. Sekali lagi, saya melihat sesuatu saudara. Joshua enggak beliin. Orang bayarin, sudah dikirimin tiket. Saya cuma mau bilang gini, saudara, Tuhan itu sangat pengen memanjakan semua kita. Tuhan sangat pengen saudara
untuk membawa kita dari satu level ke satu level. Tuhan sangat pengen ngasih sangat banyak, menghujani kita dengan hadiah. Tapi apakah kita ini bisa percaya? Apakah kita ini bisa bertekad? Ataukah kita selalu pakai cara kita, ketakutan kita, kemalasan kita, dan itu membatasi Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, oke nak, terserah, pakailah caramu, jalanmu. Dan jalan yang kita pilih itu selalu berjerih payah. Sedangkan jalan Tuhan adalah kebahagiaan, kemurahan, favor, berkat, cinta. Saudara, dan teruskan. Saudara, dan hari itu ayatnya berkata begini. Lalu Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang datang itu? Atau haruskah kami menanti yang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, Yohanes orang yang lihat Roh Kudus turun. Yohanes orang yang dengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yohaneslah orang yang dia berkata, aku membuka tali kasut pun tidak layak. Tapi pada waktu penderitaan datang, pada waktu dia masuk penjara, dia meragukan semuanya. Dia meragukan Yesus. Dia meragukan jalan Tuhan. Dan dia menjadi kecewa. Walaupun tidak sampai menolak. Saudara, dan kata menjadi kecewa adalah tersinggung. Karena sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi. Menjadi marah, mempertanyakan. Dan hari ini banyak orang, saudara, yang mempertanyakan, kalau dari Tuhan, kenapa keluargaku seperti ini? Kalau ini Tuhan, kenapa aku tidak diberkati? Kemarin saya ketemu seorang hamba Tuhan. Saudara, dia melayani. Dan anaknya jatuh dalam perzinahan. Dan itu menjadi pertanyaan dia. Dia menjadi kecewa. Dia bilang begini, kalau Tuhan, kenapa aku sudah melayani tapi anakku jatuh dalam perzinahan? Terus kemudian dia bilang, kenapa Tuhan tidak meluputkan anakku? Saudara, dan saya ngomong begini, Pak, Bapak coba lihat di atas Bapak. Saudara, di atas dia semuanya berzina. Saudara, keluarganya itu dari keluarga keraton, dari keluarga saudara ya yang punya istri 2, 3 dan sebagainya. Dan saya bilang sama dia, kalau enggak di dalam Tuhan melayani, Bapak pikir anak Bapak enggak berzina? Saya bilang mungkin anak Bapak bukan enggak berzina lagi. Mungkin sudah menghamili 3-4 orang. Mungkin anak Bapak sudah masuk penjara karena dimarahin orang. Tetapi karena anak Bapak ini sangat-sangat dilindungi Tuhan. Sehingga dia cuma jatuh dalam perzinahan. Tapi enggak sampai menghamili orang. Sekarang bagian Bapak bersyukur. Saudara, dan dia bilang, kok
bisa ibu mikirnya begitu? Saya bilang ya. Tuhan itu selalu melakukan segini, saudara. Tuhan jagai pada waktu kita nggak lihat. Tuhan tolong pada waktu kita bahkan tidak minta tolong. Seperti lagu tadi berkata, dia kerja pada saat kita tidak lihat apa-apa. Saudara, dan saya bilang sama orang itu, Pak, Bapak tahu anak saya, atas saya itu semua berzina. Jadi dari kecil saya berkata, kalau sampai anak saya nggak berzina, anak saya nggak jatuh, nggak menghamili orang lain, itu mujizat. Saya berdoa untuk itu. Saya tahu kejelekan anak saya. Dan setiap kali saya bersyukur karena Tuhan menjagai. Walaupun saya tahu anak saya juga jatuh bangun dalam perzinahan. Saudara, bisakah saudara tidak jadi kecewa? Bisakah saudara memilih untuk mengisi cawan dan bersyukur? Saya kasih dengan satu kesaksian. Kenis tahu karena ini teman sekolahnya. Saudara di Singapura. Saudara, mungkin beberapa dari saudara tahu Ibu Ruth Apung dan Pak Ferry. Saudara, Ibu Ruth Apung itu normal, tapi dia lahir di keluarga yang papahnya pemabok. Karena papanya pemabok, saudara, membuat dia itu sampai tidur pakai pisau. Saudara, dia begitu menjadi pemarah karena dia lihat bagaimana papanya menyiksa mamahnya. Dan bagaimana papahnya kalau mabuk hampir memperkosa dia. Saudara, dan dia kalau marah itu ngeri sekali. Saudara, dia pernah, saudara ya kerja dan dia marah sama bosnya. Saudara bayangin laptop bosnya dilempar hancur. Dan bosnya dilempar, saudara dibanjur sama bensin. Dan dia mau nyalakan korek, untung gak kebakar, gak nyala. Saudara, ada banyaklah masalah kalau dia marah. Dan dia benar-benar dikuasai roh marah. Gak bisa, saudara, mengendalikan. Saudara, dan dia menikah sama Ferry. Dan Ferry itu pintar tapi autis. Saudara, dia autis bertahun-tahun. Saudara, sampai kalau dia khotbah dia seringkali berkata begini, saya itu autis, tapi Tuhan menyembuhkan saya. Dan saya sekarang bisa begini, ini sudah anugerah Tuhan. Saudara, pada waktu dia mengandung, dia masih belum totali sembuh. Jadi dia masih mengandung dalam kemarahan. Saudara, dan Pak Ferry juga kadang-kadang masih kumat autisnya. Maka lahirlah anaknya yang pertama, Samuel. Saudara, itu autis dan penuh kemarahan. Saudara, dan anak ini mengerikan sekali. Saudara, kalau sekolah semau-maunya, saudara. Untuk membuat dia bangun saja dari tidur, itu mamanya perlu pakai rotan, perlu digebukin. Saudara, dia juga sangat susah untuk berkomunikasi. Karena autisnya bapaknya. Saudara, PR-nya nilainya 3-4. Saudara, dan bukan itu saja, saudara ya. Saudara, kalau dia sudah marah di sekolah, saudara, dia meledak kayak mamahnya dan gak normal banget. Saudara, pernah dia meledak, dia ludahi gurunya. Saudara, dia pernah meledak dan mau bakar, saudara ya, kursi di sekolah. Pokoknya ini anak campuran autisnya bapaknya, saudara ya, marahnya mamahnya. Dan berapa kali, tapi saya lihat tuh ajaib. Setiap kali guru komplain dan berkata, Ibu Ruth anaknya gini. Ibu Ruth itu akan selalu minta maaf dan berkata gini, Sir atau Miss, please, apa yang bisa kuharapkan, dia bilang. Anak yang lahir dari bapak autis dengan ibu yang cacat pemarah seperti ini. Ibu Ruth kalau ngomong tuh kasar dan dia ngomong gini, kalau dia gak bunuh orang aja, saya sudah bersyukur sama Tuhan. Dia bilang bagian saya cuma berdoa, bersyukur dan percaya. Dia bilang satu kali saya percaya. Jamahan dari surga
seperti jamahan yang menyembuhkan saya. Seperti jamahan yang menyembuhkan Ferry. One day ada satu jamahan yang akan menyembuhkan anak ini. Saudara, tiba-tiba di usia 15 tahun, saudara, anak ini datang ke saya. Dan anak ini ngomong begini sama saya, dia panggil saya Mami. Mami, tolong doain saya. Hidup saya ini mau jadi apa? Saya ini gak bisa nolong diri saya sendiri. Bangun pagi aja gak bisa. Doa gak bisa. Ketemu Tuhan gak bisa. Saya mau jadi apa, Mami? Dan dia bilang, saya gak mau kehilangan hidup saya semuanya. Tapi saya gak bisa tolong diri saya. Saudara, dan hari itu saya doa gak pakai nangis, gak pakai pelepasan. Saya doa dan tiba-tiba Tuhan tuh ngomong begini. Suruh dia jalan sama aku. Sekolah di Singapura. Saya ngomong sama dia, Sam, Tuhan bilang kamu suruh sekolah di Singapura. Saudara, dia itu matanya melotot dan berkata gini sama saya. Mami, saya bukan Kenis ya. Kalau Kenis itu otaknya pinter. Saya di sini aja nilainya 3,4. Di Singapura nilai saya berapa, Mami? 1,2. Saudara, dan saya bilang, saya nggak tahu, Sam. Tapi Tuhan bilang, berani enggak kamu pergi ke Singapura jalan sama Tuhan? Saudara, dan anak itu berkata, saya berani. Toh hidup saya enggak ada artinya kok. Saudara, dan dia menghadap mamahnya. Mamahnya bilang gini, mama gak punya uang ya. Jadi kamu jalan sama Tuhan. Saudara, dia menghadap papahnya. Papahnya lebih lagi bilang ini, Sam, lu bodoh ya. Dan papa juga gak punya uang. Menurut papa kamu gak akan survive di Singapura. Tapi anak ini sekali lagi cuma berkata gini. Ini cuma satu langkah. Satu-satunya yang aku bisa taati. Selebihnya biar urusan Tuhan. Itu ajaib. Saya tuh melihat yang namanya mujizat, saudara. Saudara, dia gak punya uang, dia pergi ke omanya. Dan dia bilang, Oma saya pamit mau ke Singapura. Omanya itu paling pelit, belum Kristen, agama Buddha. Papanya Pak Ferry. Saudara, itu tulis cek, ngasih uang. Membiayai sebagian daripada uangnya. Saudara, dan singkat cerita dia berangkat ke Singapura. Dia bawa yang namanya, saudara ya, waker itu sampai segede begini, saudara. Yang suaranya dong, untuk membangunkan dirinya sendiri. Saudara, dia tinggal di tempat yang sangat sederhana. Seperti di gudang. Supaya dia bisa hidup. Saudara, dan kalau dia berangkat ke Singapura, kalau saudara lihat, saudara, tasnya itu isinya semua makanan. Bawa beras, bawa rice cooker. Supaya gak beli makanan di sana. Saudara, dan Tuhan itu lihat ketaatan. Tiba-tiba saudara, ini anak normal. Tiba-tiba dia bisa lulus dengan baik. Semua bisa. Dalam 2 tahun dia lulus. Umur 17 sama seperti Kenis. Sudah lulus S1, saudara. Saudara, dan yang lebih ajaib lagi. Saudara, hari ini dia sudah kerja di Manado. Dengan gaji puluhan juta. Saya cuma mau bilang satu aja langkah. Kalau kita ini bisa ngucap syukur. Kalau kita ini bisa berkata, Tuhan, kalau tidak di tanganmu lebih gila. Bukan jadi marah dan kecewa. Kalau kita masih terus berkata, kenapa? Maka sebenarnya kita masih kecewa. Tapi kalau kita belajar berkata, Tuhan, satu jamaah, semuanya akan berbeda. Tolong ya Kau. Biarlah kita belajar. Saudara, bersyukur buat apapun. Matius 5 ayat 10 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran.
Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalaupun kita harus menderita, mari bersyukur. Yusuf berkata, Kejadian 50 ayat 20. Tuhan mereka-reka yang buruk untuk kebaikan kita semua. Hari ini apapun kondisimu, mari belajar percaya. Dengan berkata, Tuhan, aku mau selesaikan destiniku sebagai penggelar karpet merah. Aku mau selesaikan destiniku di putaran terakhir menjadi generasi terdahsyat. Dan mari percaya, sambaran Tuhan akan merubah kita menjadi manusia yang berbeda. Saudara, saya mau ajak saudara nyanyi Suddenly a Touch from Heaven. Saudara, dan lagu ini saudara berkata suddenly. Hari-hari ini saya melihat suddenly. Saya melihat orang-orang yang cuma berkata, Tuhan, tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Dan dia berkata, tolong Tuhan, bersabdalah satu kata saja. Dan buat aku menyelesaikan itu. Tiba-tiba Tuhan pakai orang itu menjadi ajaib. Saudara, generasi terdahsyat tidak pernah muncul dari orang-orang hebat. Tapi dari orang-orang terbuang, berantakan. Yang berani mendekat ke Tuhan dan berkata, pakai aku Tuhan, pakai aku. Saya percaya ada rencana besar buat setiap saudara. Jangan ada satu orang pun yang kecewa. Jangan ada satu orang pun yang berkata, kenapa, kenapa, dan kenapa. Kita tidak tahu. Tapi mari seperti Yusuf berkata, Tuhan mereka-reka yang jahat untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bagian kita percaya. Bagian kita berkata, Tuhan, jamah aku. Suddenly a touch from heaven. Suddenly a touch from heaven. Tuhan, Jesus came and rescued me. Engkau akan bangkitkan kami. Suddenly A touch from heaven. touch from heaven. Jesus came and rescued me. Suddenly Suddenly a touch from heaven. Mari Bapa, Jesus came and rescued me. suddenly Suddenly a touch from heaven. Tiada Saudara, hari ini saya tidak tahu dengan saudara. Tapi kalau saudara orang yang punya masalah, saudara bilang, Tuhan, aku berhenti dengan caraku. Aku mau satu kata dari Engkau.
Dan aku mau taat. Aku mau lihat keajaiban. Kalau saudara ada di dalam belenggu atau penjara apapun, penjara ketakutan, kemiskinan, ekonomi, bisakah saudara teriak dan berkata, Tuhan, satu, aku melangkah dan aku mau lihat keajaiban. Tapi kalau saudara hari ini juga orang yang tawar, saudara tidak lagi jadi pembawa sukacita, saudara bahkan tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, saudara bahkan sudah tidak bisa percaya, bisa tidak saudara teriak satu kali lagi dan berkata, Tuhan, aku tidak mau jadi orang yang kecewa dan menolak Engkau, tapi aku mau jadi orang yang menyelesaikan destiniku. Selesaikan Tuhan, rekayasa, sambar aku. Bisakah saudara seperti anak itu yang berkata, bahkan untuk menolong diriku sendiri tidak bisa. Dia bilang bahkan untuk bangun pagi aja aku tidak bisa. Tapi aku mau taat. Biarkan keajaiban itu terjadi. Saudara, destinimu besar. Kalau di tempat ini putaran terakhir diberitakan pertama kali. Kalau di tempat ini saudara, generasi terdahsyat pertama kali disuarakan. Kalau di tempat ini pertama kali dikatakan siapkan untuk pesta anak domba. Itu bukan basa-basi. Saudaralah orang pertama yang ditawari mendapat kehormatan itu. Tapi apakah saudara juga orang pertama yang lari dan berkata, ini aku adalah orang pertama yang akan menjawab, ya, sambar aku Tuhan, sambar aku. Suddenly a dance from heaven. hari ini hambamu bawa setiap anakmu. Jesus gave Di tempat ini kau pertama kali bicara. Di tempat ini a dance from heaven. engkau pertama kali menawarkan Jesus gave sebuah generasi terdahsyat. Suddenly a dance from jamah kami dari ketakutan, jamah kami dari kekecewaan, jamah kami Tuhan dari kebekuan. dance from heaven. Jesus gave And set me free. suddenly buat kami penuh dengan Roh-Mu, buat kami berjalan dalam kuasa